Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muftadiatul Faiza dengan NIM belakang 194. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Materi yang pertama adalah contoh. Nah, ini terdapat dua contoh. Contoh yang pertama adalah lembar data faktur. Bagian invoice dapat dilihat berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pilau. Nah, masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon yang ditampilkan berdasarkan harga masing-masing. Harga per unit dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Nah, contoh yang kedua adalah lembar data diskon. Berikutnya adalah membuka lembar kerja Excel baru. Nah, caranya yaitu dengan bukalah program Excel. Karena hanya membutuhkan 2 lembar data, maka hapuslah sheet 3 dengan cara klik tab sheet 3 dan pilih perintah edit, diikuti sub perintah delete sheet. Klik 2 kali tab pada sheet 1, kemudian tekan tombol delete dan ketikkan invoice. Klik 2 kali pada tab sheet 2, kemudian tekan tombol delete dan ketikkan diskon. Berikutnya adalah lembar kerja diskon. Tujuan dari lembar data pada contoh adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan gambar di samping. Berikutnya adalah memformat sel sebagai nilai mata uang. Nah, setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti sub perintah cells. Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Berikutnya adalah lembar data faktur. Yang pertama adalah mengubah lebar kolom. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilih perintah format diikuti perintah kolom dan width. Ketika gambar di samping muncul, pilihlah kolom dengan lebar 13. Berikutnya adalah memformat sel sehingga terletak di tengah. Yang pertama adalah masukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 sampai B7 berisi kata-kata item, chair, table, dan lamp, dan pilau. Sel C3 sampai C7 berisi harga satuan. Sel E3 sampai E7 berisi unit. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3, extended price dalam sel F3, total dalam sel G8, amount due dalam sel F10, dan date dalam sel G10. Untuk meletakkan sel di tengah, klik mouse pada sel A1 dan tariklah kursor hingga sel G13. Kemudian lepaskan tombol mouse dan pilih perintah format diikuti sub perintah sel, kemudian pilih tab alignment. Berikutnya adalah formula untuk menghitung diskon. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon atau diskon tanda seru pada sel $A $4, maka nilai lembar data diskon sel $B $4 akan ditambahkan ke dalam sel. Jika nilai di dalam sel C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon tanda seru A4, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai di dalam C4 lebih besar atau sama dengan diskon tanda seru A3, maka nilai sel ini menjadi dalam diskon tanda seru B3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Tanggal dalam sel G11 diisi fungsi Excel sama dengan now, kurung buka kurung tutup, tanpa tanda kutip. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30. Sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Sel F11 sampai G13 mencerminkan nilai waktu dari uang ketika membayar faktur. Nah, dalam sel F11 ini masukkanlah rumus sama dengan F8. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% total. Masukkan rumus sama dengan F8 dikali 1,1.03 ke dalam sel F13. Berikutnya adalah memformat huruf sel. Nah, gambar di samping itu menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format diikuti perintah sel, kemudian mengklik tab font. Nah, Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal dan mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Nah, tujuan dari mengubah font ini dapat membuat faktur terlihat lebih menarik. Berikutnya adalah menyimpan contoh. Nah, Anda sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xls kepada nama file.
Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas di bawah ini. Nah, ini ada dua gambar. Yang pertama ini gambar tugas lembar data formulir pesanan, dan yang gambar yang kedua adalah tugas lembar data diskon. Nah, materi yang saya sampaikan tadi bersumber dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.